Saya Sumarja, Kepala Program Studi Asisten Keperawatan dan Caregiver. Kami sudah merancang beberapa program yang telah kami persiapkan sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka bahwa asisten keperawatan ini berubah menjadi asisten keperawatan dan caregiver. Nah, caregiver ini adalah perawatan yang benar-benar dibutuhkan bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Di beberapa negara di Asia, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, rata-rata mereka membutuhkan kompetensi sebagai seorang caregiver. Setelah kami mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa negara, dan kali ini yang kita jajaki adalah Jepang. Jadi Jepang di sana memerlukan tenaga kerja yang spesifik di bidang keperawatan kesehatan, sehingga kami merasa terpanggil untuk menyambut program itu, bahwa di sana di Jepang itu bukan hanya ditempatkan sebagai seorang caregiver yang berada di rumah atau berada di yayasan dan sebagainya, tapi di Jepang sudah berdiri beberapa rumah sakit khusus lansia. Nah, di rumah sakit khusus lansia ini sangat diperlukan tenaga-tenaga ahli di bidang keperawatan kesehatan. Begitu kami mencoba untuk menyambut, kami bekerja sama dengan LPK, kami bekerja sama dengan beberapa pihak, sehingga bagaimana caranya alumni dari SMK Negeri 1 Kayu Agung jurusan asisten keperawatan dan caregiver ini nantinya bisa disalurkan untuk kerja di sana sesuai dengan keahlian di bidangnya. Dari 14 bidang tersebut, permintaan paling banyak itu adalah caregiver, merawat lansia, untuk merawat orang-orang tua Jepang. Orang-orang tua Jepang yang memang udah, kadang ini ya, satu rumah sakit ada salah satu Rojin Home, itu orang tuanya ada sekitar 30 yang ngurus cuma 3-4 orang. Kerja gila mereka. Jadi udah ngurusin satu orang, ngurusin berapa orang gitu. Jadi memang benar-benar urgent. Duit ada mereka buat bayar orang. Saya mau deh, siapa aja mau kerja di sini mau saya bayar gitu. Nah, itu saking sulitnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka banyak, sebelumnya tuh Vietnam banyak belasan ribu Vietnam. Filipina diambil juga, Nepal diambil juga. Nah, kita ini sebetulnya bisa menjawab permasalahan mereka. Jadi makanya saya dengan perusahaan saya, kita menggandeng beberapa lembaga di seluruh Indonesia, ya kan, perwakilan Palembang beliau berdua gitu kan. Ada juga di Padang, di Medan, di Jogja. Permintaan terbesar dari bidang caregiver, tapi ini harus dipahami ya, bukan perawat di rumah sakit. Betul. Perawat di rumah sakit lansia. Ya Bu, kita soalnya gambaran kita itu kalau di panti lansia tuh kayak di Indonesia, rumahan, ya kan, kerjanya 24 jam, bantu ini, bantu itu, ya dia masak juga, ya dia ini juga. Di sana enggak. Kerja 8 jam, datang ya shift ya, ada shift pagi, shift siang, shift malam gitu kan. Nah, itu 8 jam, lebih dari itu lembur. Gitu kan. Jadi lo kerjanya profesional sama kayak perawat. Makanya saya selalu bilangnya bukan perawat lansia, tapi perawat di rumah sakit lansia. Karena anggapan orang Indonesia panti jompo itu ya rumah orang disewa, orang tua di situ, mereka tinggal di situ juga, makan di situ, masak, bersih-bersih semua. Enggak. Ada posisi masing-masing. Mereka perawat, mereka ngebantu di bidang perawatan dan sebagainya. Terus dari semua permintaan itu yang paling banyak perempuan. Kalau 90% saya berani 100% mereka berangkat. Walaupun misalnya tes pertama di rumah sakit ini nggak lulus, ikutkan lagi tesnya dia. Jadi matching aja. Jadi penempatan di mana? Misalnya dapatnya di daerah Kanto, di daerah Hiroshima, Nagasaki, atau di mana, atau di daerah misalkan di Miyagi atau di daerah Hokkaido dan sebagainya. Yang penting pasti berangkat. Kalau perempuan ya. SSW ini harus belajar setara N4, atau ya umumnya sih kalau misalkan N5-nya 3 bulan ya, kita ngomong bahasa umumnya ini 3 bulan, berarti dia 3 bulan lagi, berarti 6 bulan. Nah, setelah lulus bahasa baru lulus skillnya. Skillnya ada 2. Jadi ada Kaigo Indonesia dan Kaigo Jepang. Jadi Kaigo itu caregiver ya. Jadi modulnya itu ada modul perawat bahasa Indonesia, tesnya, dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang mungkin lebih kosakata sih. Itu kalau sudah ternyata background-nya udah background kesehatan, tes 2 tes tersebut lulus, harusnya pelatihannya tuh buat dia easy banget, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Prabudi. Saya pimpinan LPK di Sakura di Jalan Lintas Timur di Satu Bujaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
LPKD Sakura adalah lembaga pelatihan kerja yang menfokuskan pada pendidikan bahasa Jepang dan bimbingan praseleksi magang, kerja, maupun studi di Jepang. Jadi bagi adik-adik lulusan SMA atau SMK sederajat yang ingin melanjutkan studi atau kuliah di Jepang atau ingin berkarir dengan magang ataupun bekerja di Jepang, silahkan ayo bergabung di LPKD Sakura Cendekia. Kenapa kok harus bergabung di LPKD Sakura Cendekia? Karena di LPKD Sakura Cendekia adik-adik akan dibimbing langsung oleh guru-guru yang merupakan alumni dari Jepang. Serta LPKD Sakura adalah lembaga mitra dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan AIM Japan dalam program magang ke Jepang. Serta di LPKD Sakura pun telah banyak siswanya yang bekerja di Jepang menggunakan visa kerja berkelanjutan khusus atau SSW atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan nama Tokuteki no. Dan adik-adik tidak perlu bingung biayanya di LPKD Sakura. Kenapa? Karena LPKD Sakura telah bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel yang menyediakan pinjaman KUR TKI. Sehingga adik-adik bisa menggunakan layanan tersebut dan adik-adik bisa membayarnya ketika adik-adik sudah bekerja di Jepang dengan cara mengangsur. Ayo, tunggu apa lagi? Gunakan kesempatan ini. Raih sukses muda adik-adik dengan bekerja ataupun magang di Jepang bersama LPKD Sakura. Hai, 皆さん、こんばんは。はじめまして。私はアワンです。今ね、徳田屋に住んでいます。あと、3年間、日本に転出したことがあります。あと、去年の9月にインドネシアに帰りますけど、まだ日本に戻る予定です。Oke, hai, 皆さん。Nama saya Awan. Saya pernah magang atau praktek di Jepang selama 3 tahun. Alhamdulillah pulang pada bulan 9 kemarin dan sekarang ngajar di LPK di mana saya dulu belajar sebelum berangkat ke Jepang. Kemudian saya juga akan kembali lagi ke Jepang rencananya bulan 6. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang masih bingung setelah lulus SMK atau SMA dan lainnya, ini sangat saya rekomendasikan untuk praktek kerja di Jepang.